Ya, halo Inlight People, ketemu lagi kita hari ini spesial. Kita hari ini akan membahas bagaimana Anda membahas menyiapkan tata ruang yang juga sesuai dengan pencahayaan rumah itu sendiri. Ya, kembali kita di Rumah Inspirasi Lampu hari ini, yang mana dipersembahkan oleh Inlight LED Cahaya untuk Indonesia. Dan juga untuk Anda semua yang ingin menonton channel ini bisa di channel kami di @inlightled di YouTube channel dan juga di Instagram @inlight LED ya. Nah, dan juga kita ada kuis juga nanti di akhir program, yaitu berhadiah lampu Galaxy Bulb Series dari Inlight LED dan juga ada gimmick-gimmick yang lainnya. Kita akan sebutkan nanti kuisnya. Ya, dan juga ada beberapa pertanyaan kapan hari masuk di akun sosial media di YouTube kami juga mengenai untuk apakah Inlight LED mempunyai item produk yang bisa digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur. Wah, tentunya Inlight LED mempunyai produk-produk yang bisa digunakan untuk residensial, untuk proyek konstruksi, gedung, taman, segala macamnya, hotel, dan segala macam. Kita sudah banyak terpasang di bangunan-bangunan berkelas yang ada di Indonesia. Terutama LD punya section khusus untuk project itu. Oke, dan kita ada lagi pertanyaan, yaitu bagaimana untuk mendapatkan inlet selama masa pandemi ini. Ya, ini tetap tersedia, cuman karena PSBB ini kita mungkin di toko-toko listrik mungkin agak sedikit dibatasi. Tapi kalau untuk di modern market, di Indomaret itu masih ada. Kalau di Indomaret itu ada Inlight Value Series itu, ada di situ. Oke, Inlight People, kita di episode Rumah Inspirasi Lampu hari ini kedatangan tamu spesial. Dari kemarin kita udah membahas bagaimana pencahayaan ruangan, tapi kita belum membahas yang lebih general lagi, yaitu dari sisi arsitekturnya. Ya, tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan untuk Anda yang menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di tengah pandemi ini tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Ya, spesial hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang tamu masih muda dan mau merit. Beliau ini seorang prinsipal dari Tektonik Arsitek Indonesia, ya, yaitu kita sapa dulu Bapak Steven Surya Angga. Halo, Steven. Halo, Halo sore. ya. Oke, Steven, gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Gimana kabar? Baik, baik ya, sehat juga. Ini gimana nih selama pandemik, gimana nih untuk aktivitas arsitek sendiri nih? Aktivitas kami sekarang udah nggak kerasa udah hampir 2 bulan ya. Kita Udah 2 bulan ya? Iya, iya, iya. work from home. Jadinya emang pertama itu challenge-nya gimana supaya jalur komunikasi tetap lancar. Soalnya Komunikasi kan ya. mau bagaimanapun kita tetap ada tanggung jawab kita yang harus Ya, kita selesaikan dengan baik ke klien-klien kami, ke tiap ya, proyek juga. betul. Dan yang pasti tetap harus produktif ya, Steven ya. Iya, dan bagaimana Oke. caranya supaya produktivitas itu nggak terganggu. Oke, ya, Inlay People, Pak Steven Suryangga ini beliau adalah prinsipal dari Tektonik Arsitek ya, sebenarnya Tektonik Arsitek. Jadi kita akan membahas banyak hal di episode kali ini, bagaimana uh, pencahayaan yang ideal, yang sesuai dengan arsitektur rumah Anda. Beliau ini adalah pakar ya. Oke, Steven, kita ngobrol-ngobrol dikit dong tentang tektonik arsitek ini apa sih gitu. Mungkin Inlay People mau tahu gitu ya. Oke. Jadi tektonik arsitektur itu Ya, saya dirikan bersama dengan partner saya, Jeremy ya. Hartono, pada tahun 2018. Oke. Kami itu dari sahabat yang bertemu dari awal masa kuliah. Wow. Pas kita kuliah di Sydney, Australia. Oh, sini dulu Uh, ya. Oke. iya, kita berdua punya gelar S1 sama S2 di arsitektur. Uh, Terus kita bekerja masa profesional karir kami di hmm. Australia juga. Terus kami berdua memutuskan untuk bekerja sama, mulai kerjasama Oke. untuk mendedikasikan talenta dan juga Ya. passion kami juga untuk mengembangkan arsitektur tanah air. Oke. Berarti setelah menyelesaikan S2 di Sydney, itu sempat incas dulu di perusahaan di bidang arsitek di Australia dong berarti ya? Iya, di biro arsitektur.
Oke, iya, saya ada ngefans sama salah satu pakar arsitek orang Indonesia di sana. Saya lupa nama ini, di ujung lidah. Oke, Steven, kalau kita ngobrol tentang dunia arsitektur, Ya. bagaimana sih tektonik arsitektur memandang dunia arsitek yang ada di Indonesia saat ini? Kita lihat pergerakan dunia arsitektur sebenarnya beberapa tahun ke belakang ini kita observasi itu cukup positif ya. Oke. Banyak emerging arsitek yang sangat kreatif juga, Mm-mm. yang 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 berinovasi untuk menjadikan arsitektur negara itu jadi lebih baik. Dan kita Oke. lihat memang ke banyak dampak dari sosial media juga ya, Oh yang iya iya tadinya betul. orang nggak aware sama desain arsitektur, sama desain Mm-mm. interior, orang-orang juga jadi bisa mengapresiasi itu. Dan Mhm. ketika merasa terapresiasi itu mungkin jadinya desainer interior dan desainer arsitektur juga jadi uh, menaikkan level-level mereka gitu. Iya iya. Meskipun jujur kalau tadi kita sempat bahas di balik layar ya, di Indonesia itu kadang masih agak rancu ya orang-orang awam itu menyebut antara arsitek dengan desain interior gitu kan. Betul. Ya. Betul ya. Secara simpel mungkin Steven bisa kasih edukasi nih buat inlight people. Ini loh bedanya arsitek dan desain interior gitu kan. Hmm. Secara garis besar sebenarnya kita kalau lihat mungkin yang satu lebih makro dan satu lebih mikro. Oke, makro Iya, arsitek ya. makro dalam arti arsitektur, karena arsitektur itu berdampaknya bukan hanya kepada orang yang di dalam rumahnya. Misalnya Oke. kalau dalam konteks rumah ya, Ya, atau dalam konteks bangunan-bangunan lain. Soalnya ya. karena saat kita mendesain bangunan, Hmm. bangunan itu bakal ada for a long time, Iya, iya. dalam waktu yang lama. Jadinya Hmm. itu bakal mengefek gimana saat kita nyetir kita jadi ngelihat bangunan itu terus, Betul, betul. saat orang beraktivitas ke dalam sana itu akan Ah, berdampak secara sosial kepada lingkungan sekitar juga. hmm. Jadi uh, itu secara nggak langsung harus kita pikirkan secara kontekstual dan juga dampak-dampaknya apa saat kita mendesain Betul, bangunan betul. tersebut. Betul. Kalau kalau interior itu saat kita masuk ke dalam arsitektur tersebut dan Hmm. itu berdampaknya pada user-user yang akan menggunakan ruangan tersebut saja sebenarnya. Oke. Lebih ke penataan dari function tersebut ya, kalau untuk di interior Iya, gitu ya, estetikanya. betul. Ya, oke, itu tips ya inlet people dari Pak Steven Surya Angga tuh, jadi biar kita semua tahu tuh. Oke, Steven, oke kita mau ngobrol nih. Di Indonesia kalau kita melihat satu dekade terakhir, itu orang Iya. udah mulai aware dengan pentingnya peran arsitek untuk bangunan bangunan mereka, ya kan? Apakah itu untuk bangunan pribadi, hunian, atau apakah hospitality, hotel, Mm-mm. kemudian resto, apa namanya, dan segala macamnya ya, building perkantoran. Nah, yang menarik adalah bagi kami, bagaimana menurut tektonik arsitek Indonesia sendiri untuk urusan eh, kombinasi antara pola bangunan dengan pencahayaannya sendiri gitu. Gimana kira-kira Steve? Dengan pola bangunan, dengan pencahayaannya Iya, ha, sendiri. iya, Uh, Kalau tentu kita harus tahu juga kalau iya, pencahayaan itu kan secara garis besar kita mendapatkan cahaya dari matahari ya, atau betul cahaya ya. natural gitu. Oke, iya. Dan kita sebagai arsitek, sebagai desainer, kita sebisa mungkin mendapatkan pencahayaan alami itu sebanyak mungkin ke dalam ruangan. Sebanyak mungkin ya. Iya, tapi tentu cahaya alami itu karakternya lebih kadang-kadang nggak terprediksi gitu.
kadang-kadang Mm-mm. bisa Lagi mendung, mendung iya ya. gelap ruangannya, Oke. terus kadang-kadang juga silau banget, jadi Ya, ada betul. pautan cahaya, itu kan bisa Ya, nggak ya. nyaman juga. Mm-mm. Dan juga ada misal misalnya saat penataan ruangan, sisi jendela, contohnya kalau di apartemen-apartemen ya, Ya, ha. jendela cuma ada di samping living room doang. Mm-mm. Jadi pas nyampe ke dining table Mm. udah cukup redup. Mm-mm, ya, betul. Jadinya itu di situasi-situasi seperti itu tuh di mana artificial lighting atau tata cahaya ruangan itu kita harus mendesain itu dengan baik supaya perannya itu dapat mengimbangi kelemahan-kelemahan tersebut. Oke. Jadi, Terutama pas saat cahaya alami itu benar-benar hilang juga saat malam hari begitu. oke, oke. Jadi jangan sampai malam tapi masih memanfaatin cahaya alami ya. Iya, Bahwa banyak orang punya bangunan bagus, tapi kurang kurang proporsional dalam iya. penataan bangunan dan pencahayaan gitu. Nah, Hmm. bagaimana tektonik arsitektur melihat ini gitu loh? Kalau kita melihat ini sebenarnya awalnya itu soalnya desain itu sangat subjektif ya. Ya, Jadi emang selera orang juga beragam. Jadi betul, kita betul, juga betul. walaupun kita arsitek, saya juga nggak berani menghakimi orang Iya, punya betul, selera betul, gitu. betul, betul, betul. Nggak boleh Memang idealis ya. iya, memang kita Iya, punya gaya kita tersendiri juga yang iya, kita iya, akan iya, terus pertahankan. Jadi mungkin ada beberapa tips aja yang saya iya, iya, bisa introduce nih. iya, iya. Contohnya banyak orang itu yang mungkin saat menata cahaya tidak memperhatikan dimensi dari ruangan tersebut. Oke, pentingnya dimensi ya. Jadinya pertama kita harus tahu dulu dimensi ruangan tersebut dan juga fungsinya. Oke. Fungsi yang berarti uh, di dalam fungsi yang misalnya kita di ruang tamu saat kita Mm, mau nonton TV gitu ya, mm, ada digantung lampu yang sangat besar yang sampai kita jadi nggak nyaman saat lihat TV mm. tersebut. Iya, Nah, iya, iya, kalau kayak gitu, walaupun selera orang berbeda-beda, tapi itu iya, tidak bagus secara fungsional. iya, iya, Jadi iya, itu iya, sebenarnya kalau itu tidak baik. iya, iya, iya. Oke. Hmm, Jadi kurang pas ya. iya. Oke. Kemudian kalau dari tektonik sendiri pengalaman selama ini, Hmm. apakah lebih banyak mengikuti dari selera apa namanya pelanggan untuk desain bangunan, atau lebih baik diserahkan kepada teknik sendiri? Oke, saya pusing, saya punya tanah segini, saya mau bangun, gimana bagusnya menurut Anda? Apa seperti apa gitu? Kalau kita emang dari sebagai arsitek, sisi idealis tektonik mungkin termasuk yang cukup tinggi juga. Hmm. Jadinya kita kita mau proyek-proyek yang membiarkan kita berkreasi. Oke, Karena pengen terintegrasi ya. ya, karena kalau kita yakin kita bisa emang tugasnya kita untuk mempersiapkan ruang-ruang yang baik untuk Mm-mm. mereka. Sedangkan kalau mereka yang mendesain, ngapain juga bayar jasa kami gitu Oh untuk iya iya betul betul ya. Tapi kadang ada juga ya orang yang misalkan ketika dia udah pakai arsitek, kemudian dia juga apa namanya nggak mau lepas gitu. Wah saya mau begini. Jadi dia kayak punya bakat juga gitu. Apa hobi saya nggak tahu deh. Ada banyak juga Iya, ya. tentu kita juga harus mengapresiasi beberapa hal yang Hmm. contohnya ada beberapa kita kan juga harus tahu yang bakal pada akhirnya menggunakan ruangan itu tuh mereka gitu. Oke. Jadinya kita harus tahu juga apakah ruangan yang kita desain berfungsi dengan baik untuk mereka juga. Hmm, hmm, hmm. Saat kita menekankan idealis kita yang terlalu tinggi, tapi ternyata itu berdampak jelek gitu. Misalnya kita secara kasar kita pikir, wah ruangan ini bagus kalau misalnya ada cahaya, ada ventilasi angin natural di atas. Hmm, hmm. Tapi idealisnya itu bisa mengakibatkan hujan bisa turun ke bawah gitu. Ah, Lagi oke. jalan-jalan di dalam ruangan kehujanan. Nah, itu
tidak benar juga sebenarnya. Ya nggak masuk ya. Jadi kita juga harus um, pintar-pintar juga menyeimbangi antara kita punya idealis Hmm. dengan apa yang kita bisa kompromiin dengan mereka. Hmm. Oke, sekarang kita balik ke selera nih, Hmm. Stephen. Eh, Tektonik itu kan berangkat awalnya kalian studi itu di Australia kan, dan sempat Iya, bekerja di sana. Bagaimana sih perbedaan mindset orang Indonesia dan orang Sydney dalam urusan arsitektur itu sendiri, khususnya untuk hunian gitu? untuk hunian, iya. Ya, Uh, tentu kalau di sangat sangat ada perbedaan ya, itu saya bisa ngomong begitu. ya. Karena prioritasnya mungkin berbeda juga kalau masing-masing tempat ya. Contohnya Ya, kalau betul. di Indonesia kita kadang-kadang concern sama security tentang Oh, keamanan keamanan, iya, iya, lingkungan. iya. Jadinya Ya. jendela juga nggak berani kadang-kadang yang terlalu Iya, besar yang iya, ada perjalanan. iya, iya, Sedangkan betul. kalau di Australia itu sangat mengedepankan view, View view ya. pemandangan baik itu ke pantai, baik itu ke taman. Jadinya Ya. sebisa mungkin full kaca gitu. Kalau kita bikin gitu takut maling masuk ya. Kalau itu iya, Emang sih kalau ya, kalau apa, kalau di luar sana mungkin orang pemilik rumah nggak perlu merangkap jadi security juga ya. iya. Dan Oke, juga mungkin dari segi taste ya, dari ya, segi taste ya, kalau di Australia itu lebih simple, ya. jauh lebih simple daripada yang ada di Indonesia mungkin. Oke, Karena kalau masuk ke sana tuh uh, lebih lebih nggak ribet aja kelihatannya penataan ruangannya. oke. Kalau kita emang agak sukanya agak ribet-ribet dikit. Oke, Steven, sekarang di Indonesia itu sudah mulai tren lampu LED banyak digunakan orang. Dan sekarang Iya, lampu LED itu sendiri tidak hanya sebagai sebatas fungsi ya, tapi sudah menjadi betul. bagian dari esensi dan desain juga. Nah, untuk urusan bangunan, bagaimana tektonik Indonesia melihat kombinasi yang ideal tata cahaya lampu dengan arsitektur bangunan, terutama untuk bangunan rumah sendiri residensial gitu. Tata cahaya lampu Ya, dengan arsitekturnya gitu ya. ya, ini kita bicara bangun dari awal loh ya. Dalam artian Iya, ketika orang dia membangun dari awal, nah apa oke. sih yang perlu jadi bahan pertimbangan gitu? Karena kan lagi tren main lampu itu kan dalam tren ya. Iya, jadinya menurut saya lighting lampu itu sangat Hmm, tingkat kepentingannya tuh sangat-sangat penting dalam mendesain sebuah ruangan, baik itu secara outdoor atau secara indoor ya, secara oke. interior. Hmm, Karena tanpa lighting yang baik, mau hmm, desain maksudnya meletakkan furniture sebagus apapun itu tidak bakal terekspos dengan baik. Gitu. oke. Jadinya saat saat desainer-desainernya atau saat usernya mau mendesain ruangan tersebut, mereka harus paham apa yang mereka pengen realisasikan di dalam ruangan ini. Oke. Contohnya dari segi fungsi, apakah ini akan menjadi kamar, apakah ini Ya, akan menjadi ruang tamu. oke. Dan kalau misalnya kamar, mood seperti apa yang kita pengen introduce di sini. Kalau saya sendiri Hmm, untuk mendesain kamar hmm. itu mempunyai kamar itu fungsinya untuk kita beristirahat. Nah, Iya betul. jadi tipe-tipe lighting yang saya biasanya pilih adalah sesuatu yang lebih warm, yang Iya. mengarah ke warm white gitu ya, Hmm, dan juga sedikit lebih redup oke. daripada ruangan-ruangan lain karena itu harus mempersiapkan kita punya badan secara Ya. fisik dan secara psikologi untuk Hmm, siap buat istirahat. oke. Karena sumber dari semua aktivitas kita ya dari kamar itu berawalnya ya. Kita akan Iya, semangat atau tidaknya. Oke, bagaimana tadi kalau Stephen memberikan untuk ruang istirahat ya. Nah, sekarang untuk ruang makan atau ruang utama, kira-kira bagaimana yang idealnya tata bangunan dan untuk pencahayaannya, Stephen? untuk
mungkin saya bisa touch sedikit ke itu ya, ke pas saya baru mulai belajar lighting ya. Oke, Uh, itu jadinya lighting itu sebenarnya terbagi jadi 3 layer. oke. Ada yang pertama ambient atau general Ambience, lighting, ya, yang kedua itu accent, ya. jadi bisa berupa aksen. Jadi kalau misalnya kita taruh lukisan, Hmm, kita bisa taruh satu titik lampu yang menyorot lukisan itu. Yang hmm, ketiga, task lighting. Itu buat aktivitas-aktivitas yang seperti kalau misalnya di dapur, make sure buat meja di dapur itu hmm. terang. Oke, itu masak Jadi ya. iya, jadi pas kita pengen ngedesain lighting buat living room, kita mungkin harus siapkan beberapa mode lighting atau layering tersebut yang bisa di grouping secara terpisah atau bersamaan. Hmm, Dan kita harus mengutamakan pencahayaan awalnya secara general itu terbagi dengan merata gitu. oke. Terbagi dengan merata itu dari maksud saya dari misalnya kalau living room-nya kotak, Ya. dari segala perimeternya itu terang. Hmm, Jadinya saya dibandingkan menggunakan satu lampu yang sangat terang di tengah, saya lebih hmm. suka menyebar titik-titik lampu di perimeter tersebut. Oke, lebih merata ya. Iya, dan juga Oke. yang selanjutnya kita juga harus uh, take into consideration juga, kita harus pay attention kepada glare. Kita jangan sampai glare itu sorotan lampu yang menyilaukan mata. Oke. Itu saat peletakan itu, walaupun kita menerangi ruangan, kita harus make sure kalau glare itu sangat minim. Oke. Kayak semacam tadi tuh udah 3 layer ya, yang Iya, udah dijelaskan ya. Kemudian kayak semacam tadi ada disampaikan Stephen juga bahwa banyak di rumah itu semacam kita punya lukisan ya. Kalau mungkin iya, itu disebutnya hidden light source kali ya, yang bisa mempertajam apa namanya itu lekuk-lekuk dari bangunan tertentu di dalam ruangan gitu ya, atau misalnya semacam lukisan gitu ya, Stephen ya. iya. Nah, itu bagaimana yang ideal? Misalkan satu rumah itu dia punya semacam koridor, ya kan? Hmm. Koridor, kemudian punya lukisan-lukisan yang banyak. Ini antara esensi dan juga kehematan. Itu kan dari dua tolak ukur yang harus dipertimbangkan tuh. Gimana menurut tektonik arsitek kira-kira? Jadi pas kita ngomong tentang layer itu ya, Ya, jadinya ha, ada aksen, ada general ya, lighting. iya, ha. Nah, tapi sebenarnya ini sifatnya nggak kaku. Nggak Jadi kaku ya. Hmm. aksen pun kadang-kadang bisa menjadi general lighting juga, Oke, atau sebaliknya juga. Uh, oke, dan saat kita bayangin ada satu koridor dengan oke. ada kita kita pengen tahu bakal ada lukisan-lukisan di dalam koridor sana. Mm-mm. Mungkin ini again ini dinamis, jadinya nggak ada rumusnya sebenarnya. Tapi mungkin kita bisa lihat dari apakah kalau misalnya kita taruh lampu-lampu sepanjang koridor itu yang hanya mengarah ke lukisan tersebut, apakah itu udah cukup untuk menerangi koridor tersebut. Kalau misalnya itu udah cukup, sebenarnya itu fine-fine aja. Atau emang ada nuansa tersendiri yang kita pengen introduce di dalam koridor tersebut. Oke, ini bicara kembali untuk mempertajam ya. Sekarang kita mungkin geser ke outdoor untuk ruangan, untuk di taman atau di garasi gitu loh, Stephen. Ya kan? Iya, Oke, satu sisi orang ingin memiliki pencahayaan outdoor yang bagus. Tapi di satu sisi, sorry, di sebagian tempat di Indonesia, sisi safety-nya. Nah, itu bagaimana tuh tektonik Indonesia melihatnya? Kita pengen punya taman dan dinding yang bagus pencahayaannya, iya. ya kan? Tapi banyak pertimbangan sih ya, karena kalau kita bicara lampu taman kan otomatis daya listrik yang besar gitu kan. Nah, bagaimana sih tips yang ideal tuh menurut tektonik arsitek sendiri gitu untuk orang memiliki pencahayaan dan tata outdoor yang bagus lah gitu berdua. Oh, kalau kalau itu kita um, desain, sorry, tadi yang tentang keamanan tuh seperti apa ya?
keamanan mungkin seperti ini ya. Kadang kita mau punya rumah dengan Hmm, pencahayaan yang bagus gitu kan. iya. Tapi kita juga mau pencahayaan itu tidak hanya untuk sekedar arsitektur saja, tapi dalam Hmm, aspek safety juga menerangi sisi-sisi bangunan luar dari iya. misalkan suatu upaya-upaya yang ya semacam itulah, semacam kejahatan pencurian atau segala macam gitu. Oke, iya. Ya, itu. Hmm. Jadinya eh, kalau secara outdoor, secara arsitektur tentu kita Ya, lihat dulu bentuk-bentuk yang kita pengen expose. oke. Contohnya ada garis-garis yang kita pengen tekankan, yang kita pengen jadikan aksen gitu. Ya, Dan apakah setelah kita taruh-taruh titik-titik lampu untuk mengekspos apa yang kita mau, apakah itu sudah cukup untuk menerangi taman-taman? Kalau misalnya itu nggak cukup, mungkin kita bisa mencoba cari cara supaya penerangan taman tersebut bisa ada dengan baik. oke. Ada baik dengan itu kan tadi concernnya mungkin kalau misalnya kita taruh-taruh sembarangan, secara Ya, estetika nanti malah jadi jelek gitu. ya betul betul. Nah, Ya, mungkin di outdoor jadinya kita bisa pakai trik-trik, contohnya kita pakai spotlight yang saya tahu di inlight juga ada spotlight yang ya, bisa diarah-arahin. ya Itu betul. kita Ya, bisa taruh di bawah di bagian taman, di bagian ya, bawah pohon-pohon kecil, ya, dan itu memberikan nuansa yang sangat baik gitu. Itu menjadikan ya. aksen uh, di berbagai daerah di taman tersebut dengan menerangi secara overall juga. Oke, ya dinilai ada kita punya spotlight yang bisa kita langsung bisa diatur untuk apa namanya eh, jarak dan geraknya gitu. Hmm. Oke, eh, itu tadi Inlight People sudah dengar dari Stephen bahwa untuk beberapa ruangan termasuk yang di luar pun tadi ada tips yang untuk Anda sudah tanyakan gitu ya. Nah kemudian untuk tektonik arsitek sendiri itu apakah selama ini dominan untuk menghandle arsitektur untuk hunian saja atau untuk kayak semacam building office atau hospitality juga nggak kira-kira? Jadi kita emang passionnya di desain arsitektur ya. Jadi kita Sudah, sudah. nggak membatasi diri kita kepada tipologi proyek tertentu. Jadi Ya betul. sekarang ini tuh sangat beragam. Jadi kita ada rumah pribadi, Berbeda ya. proyek komplek perumahan juga, ada proyek hotel juga, dan ada uh, restoran, dan juga uh, banyak interior-interior proyek juga. Oke. Sebenarnya tantangannya apa sih menurut tektonik sendiri nih kalau untuk kita bicara oke untuk bangunan lah kayak semacam hotel dan semacamnya gitu. Dalam segi Iya. arsitektur bagaimana gitu? Jadinya yang saya pelajari dari arsitektur tuh Ya, kita supaya menjadi desainer yang baik, kita harus ya. memahami subjek-subjek tertentu. Oke, ya. Contohnya, kita harus mencoba gitu ya, mencoba. Bukan berarti bilang kita semua adalah expert, tapi kita harus Ya, mencoba menjadi expert dalam uh, ya. tipologi gedung yang kita bikin. Hmm, hmm, Contohnya hmm. kalau saat kita membuat hotel, kita harus berpikir seperti manajer yang bakal beroperasi di hotel tersebut juga. Gimana cara Oke, kita mendesain gedung yang berfungsi dengan baik. Dan juga saat kita mendesain restoran gitu, ya, flow kitchen-nya pun kita harus atur, dan flow jalur service-nya gimana supaya restoran itu berjalan dengan baik. betul betul. Jadi antara kita menyesuaikan apa namanya eh, kondisi dari bangunan, Hmm. maunya customer, dan juga sumbang-sumbang pemikiran dari kita sendiri ya. Betul. Nggak bisa Dan kita idealis lah, pokoknya selama ada request, oke gitu ya. iya, dan kita terus harus jadinya nggak boleh kaku juga. Jadinya maksudnya Iya, yang iya, udah iya. ada dari dulu kayak gimana, jangan kita langsung ikutin mentah-mentah gitu. Iya, Ada iya, cara iya. nggak buat kita bisa improve?
Iya, iya, sirkulasi iya. itu atau cara bekerja itu yang kita bisa ajukan gitu. Dan gimana kita ngasih masukan juga untuk dari apa namanya project owner ya. Iya, betul. Oke. Nah, ada yang menarik nih, Steven. Lagi kondisi pandemik ini, apalagi di Indonesia, Iya, orang baru terbiasa, mungkin beda dengan di negara lain ya. Orang baru terbiasa dengan bekerja di rumah, ya kan? oke. Hmm. Oke. Otomatis orang akan banyak menghabiskan waktunya bekerja itu di rumah atau kita bilang home office lah ya. Yang Iya, mana ruangan yang banyak digunakan, kalau menurut saya sih paling nggak jauh-jauh lah dari ruangan itu kamar mandi, ruangan itu paling gitu aja kan ya, iya, selama iya. berjam-jam. Bagaimana tektonik arsitektur melihat atau memberikan tips untuk bagaimana tata ruang dan bangunan yang Hmm. ideal dengan kondisi seperti ini, yang orang harus bekerja di rumah gitu. Jadinya untuk tentu pencahayaannya harus baik ya. Jadi untuk Pencahayaan saya pasti ya. Ya, pencahayaan kerja yang baik itu harus ya, cukup terang dalam ya. arti pencahayaan di sekeliling ruangan itu atau general lighting-nya Hmm, terang dan merata. ya. Sering ada kesalahan dalam menata penerangan dalam ruang kerja itu Hmm. tidak memberikan cukup penerangan pada meja kerja. Oh, oke. Nah, saat penerangan di atas meja kerja tidak cukup dan ada titik lampu di belakang kita saat kita duduk, di atas Hmm. meja itu malah jadi ada bayangan kita sendiri dan itu Oke. menyebabkan atas meja itu jadi gelap. Jadi saat kita nulis atau saat kita gambar, apalagi kita arsitek-arsitek sering gambar, jadi bisa gelap banget. Nah, kalau kayak gitu tuh Hmm. bisa menyebabkan mata kita cepat capek Ya, dan gampang pusing. pusing ya. Nah, jadinya kita selalu makanya di ruang kerja, di dalam Hmm. uh, studio kita juga, kita selalu taruh lampu, ada titik lampu di belakang Iya, kita saat kita duduk. iya. Itu dia punya cahaya lampu itu bisa menyebabkan adanya bayangan di atas meja kita. Jadi saat Hmm. kita menggambar, menulis, itu bisa Kebayang. bisa cukup gelap dan juga itu jadi menyebabkan mata gampang letih dan Perih ya, juga perih ya. iya juga Kayak bisa kita bosen gitu ya, terpusing. kayak males gitu ya. Betul. Ya, oke, oke. Maka gara-gara itu kita setiap kali ngedesain ruangan kerja dan itu di studio kita juga kita selalu taruh titik lampu yang menerangkan meja kita. Jadi itu yang saya tadi sebut sebagai task lighting. Oh, Itu tas. buat mempermudah aktivitas-aktivitas kita. Oke. Nah, trik-trik kayak gini juga bisa dipakai orang-orang yang sekarang work from home juga jadinya. Oke, jadi tadi itu ya tips dari tektonik ya, bahwa selama, iya terus kita lah yang ngerasain ya, terutama saya sih, maksudnya ya, apalagi kita punya baby gitu kan, kita punya anak, dan Iya, kemudian juga harus udah standby di depan laptop gitu kan iya, berjam-jam. Nah, memang dibutuhin sih bahwa apa ya lampu, apalagi yang sistem pencahayaan betul-betul yang soft lah, tapi juga nggak mengurangi efek dari cahaya itu sendiri ya. iya, Nah, apalagi kualitas lampu tuh penting banget sih. Dan Inlight tuh punya Inlight People untuk yang umum aja. Itu kita ada Galaxy Bulb Series itu sudah pakai teknologi Samsung LED chip dalamnya. Jadi Anda hmm, nggak akan perih gitu matanya ya dan tahan lama lagi ya. iya, Oke, tadi kita udah bahas juga selama WFH. Nah, ini ada pertanyaan nih, Steven. Dari kemarin-kemarin sebetulnya sih. Saya coba share sama teman-teman gitu ya. Ada pertanyaan, jadi gini. Gue mau bangun rumah minimalis, pakai arsitek, pencahayaannya bagus, tapi untuk bulanannya, apa ya, untuk bulanannya listriknya nggak bengkak. Nah, itu gimana tuh? Uh, Tektonik arsitek memberikan tipsnya gitu. Jangan banyak-banyak, nanti dia nggak kontak kan. iya. Gantung-gantung dikit gitu ya. Oke. Pertama tentu kalau mau uh, irit listrik, pertama Ya, pencahayaan natural harus maksimal ya harus ya. sebisa mungkin. Ya. Dan setelah itu kita lihat
bahwa pas saat masang lampu, tentu titik lampunya harus LED. Harus LED ya. Iya, karena LED itu dulunya pakai lampu halogen 50 watt, kalau Ya, lampu LED paling 7 watt udah bisa seterang mirip-mirip begitu. ya. Jadinya itu tentu udah mengirit listrik sekitar 80%-an lebih. Iya benar-benar. Kalau orang Uh, biasa bayar sejuta, ya kita cuma bayar 200.000 deh, gitu ya. ya, dan juga dia punya uh, secara estetika pun jauh lebih berbaur dengan bahasa desain modern dan minimalis. Minimalis ya. Oke. Iya, Nah, tektonik sendiri dari beberapa waktu belakangan itu sempat juga nggak sih, maksudnya dalam segi menangani proyek arsitektur gitu ya, bahwa iya. kebutuhan akan lampu LED ini bagi arsitek-arsitek ini sudah termasuk lumayan ini nggak sih, eh, berasa nggak sih gitu belakangan ini? Kalau sekarang kalau kita ngedesain kita udah full pakai LED semua. Full LED ya, Baik apalagi baik spotlight itu spotlight tadi itu ya. ya baik itu Oke. spotlight, downlight, LED, Downlight, iya iya iya. itu LED strip juga. LED strip kan Oh iya kita pasti bisa pasti. pakai buat cove lighting, buat indirect lighting atau hidden Indirect ya. lighting gitu ya. Oke. Jadinya kita udah full LED semua sih. Oke. Oke, iya. Jadi gitu ya, Inlet People. Hari ini luar biasa banget. Kita banyak dapat tips dari Stephen Surya Angga dari Tektonik Arsitek Indonesia. Jadi untuk Anda, Inlight People, yang punya plan untuk membangun atau menata ruangan rumah Anda, perumahan, bisnis, bangunan, perkantoran, atau apartemen, hotel segala macamnya, Anda bisa mungkin untuk kontak Tektonik Arsitek Indonesia ya. Jadi tapi nggak ada syarat-syarat khusus gitu, nggak ada, nggak ada ya. Rumah harus ukuran sekian gitu, ada nggak sih, Steven? Nggak ya. Enggak Gedung sih. harus 10 lantai ya. Kalau enggak, gue nggak mau gitu, nggak ada ya. Enggak. Kita Nggak enggak. ya. Jadi pokoknya selama ada, hajar dulu gitu ya. Iya, selama bisa Oke, mengapresiasi desain. oke. 2 poin lagi nih, Steven. Bagaimana Inlight People ingin bekerja sama dengan Tektonik Arsitek Indonesia? Gimana caranya? Eh, Bekerja sama dalam Menggunakan jasa atau dia mau bangun rumah pribadi 20 lantai di tanah 2 hektar gitu kan misalnya. oh iya, Gitu. tinggal kontak kami saja, kami Oke. available terus. Bisa Oke. email saya sendiri Oke. dengan brief-brief yang kalian mau. Oke. Email saya di Oke. stephenangga@tektonikarchitects.com. Juga Oke. bisa follow Instagram kami juga Ya. di Tectonic Architects. Oke. Dan bisa DM kita juga melalui Instagram. Oke. Nanti yang pasti Inlight People ada di bawah ya. Nanti kita akan tuliskan. Oke, yang terakhir nih, Stephen. Apa tips dari Tektonik Arsitek khususnya bagi Inlight People yang sedang baru akan membangun hunian gitu. Tips singkatnya. Tips singkat tentu fungsinya harus cukup buat kehidupan kalian. Itu pertama Oke. ya, fungsi ruang-ruangannya, ruang makan, ruang tamu, Ya. itu yang esensial begitu jangan sampai dihilangkan. Oke. Ya. Jangan sampai, karena itu bisa buat hunian itu jadi nggak nyaman nantinya dipakai. Iya betul. Ini juga pencahayaan pun juga harus baik Ya. secara cahaya natural dan juga secara tata cahaya lampu begitu ya. Ya. Dan juga kita selalu harus utamakan semua ruang hidup itu selalu harus ada jendela keluar juga. Itu Oke. jangan sampai tidak ada, jangan sampai kita mau full bangunan Hmm. dibela-belain supaya ruangan besar, Hmm. tapi itu nuansanya nanti tidak ada nuansa alami, kehidupannya secara nggak langsung tuh kelihatannya kurang hidup. Mati. Kaku Iya, ya. iya, Oke, luar biasa. Thank you banget, Stephen Surya Angga dari Tektonik Indonesia.
Semoga nanti kita ketemu ya di workshop Inlight berikut ini. Kayaknya kita perlu undang yang muda-muda. Iya, Oke, Stephen, Surya, thank you Angga, juga sudah terima mengundang. kasih ya. Sukses ya buat Tektonik Arsitek ya. Iya, terima kasih banyak. Sukses juga buat Inline. Oke, thank you. Ya, Inlight People, demikian bincang-bincang kita dengan Stephen Surya Angga selaku founder dan juga prinsipal dari Tektonik Arsitek Indonesia. Anda bisa akses nanti di channel ini segala hal tentang Tektonik Indonesia. Dan kita punya kuis untuk Anda Inlight People yang itu akan berhadiah masing-masing mendapatkan 2 lampu Galaxy Bulb Series. Itu teknologi terbaru dari Inlight yang mana dalamnya udah ada chip LED Samsung dalamnya dan tahan lama juga ya. Nanti juga ada hadiah yang utamanya itu satu power bank senilai Rp500.000. Pertanyaannya adalah sebutkan nama narasumber kita hari ini. Satu. Yang kedua, sebutkan nama company-nya. Tadi saya sudah sebutkan bla 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 arsitek gitu ya. Oke, jawaban nanti caranya gampang. Anda menjawabnya di channel YouTube. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semoga sehat selalu untuk Anda semuanya. LED-nya. Oke, Inlight People, terima kasih. Demikian episode kali ini di channel podcast Inlight Rumah Inspirasi Lampu, sesi ngabuburit bareng Inlight. Dan saya Rian Wijaya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semoga sehat selalu untuk Anda semua.